Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kapur pelamir bangunan ini adalah kalsium karbonat. Teksturnya halus, lembut, ketika ditaburkan jatuhnya ke tanah itu rata. Apalagi juga bertujuan untuk membedakin batang cabai. Pada musim hujan, kelembaban akan meningkat. Tanah asam. Disinilah peranan penting penaburan kapur supaya tanah yang asam bisa netral kembali. Dosis kapur yang saya taburkan 2 sak isi masing-masing 40 kg atau 80 kg per ukuran 1000 meter persegi. Ada pertanyaan yang sering saya dengar ketika memberikan penyuluhan di kelompok tani kami, yaitu potan sumber rezeki. Bukankah kapur itu berpengaruh panas terhadap tanaman? Bahkan kuli bangunan ketika mencampur kapur, semen dan pasir, seringkali kulit kakinya terkelupas. Saya menjawab dengan pertanyaan pula, mengapa nenek-nenek yang nyirih tiap kali nyosor itu makan kapur gamping kok tetap sehat? Bahkan tidak ada ceritanya nenek yang nyirih divonis oleh dokter terkena penyakit asam lambung ataupun asam urat. Itulah peranan penting mengenai dosis yang tepat. Untuk pengapuran sebelum tanam atau waktu olah lahan, jika pH tanah kurang dari 6,5, sebaiknya dilakukan pengapuran dengan dosis sebagaimana berikut. Untuk tanaman cabai yang sudah tua, apalagi di lahan tanah hitam, sebaiknya menggunakan kapur seperti ini. Bisa menggunakan kapur dolomit, bisa menggunakan kapur omya, atau yang biasa dibuat pelamir bangunan bisa. Gini, kita bedakin sampai ke pangkal seperti ini. Apa sih tujuannya? Kalau musim hujan ini biasanya cenderung asam, tanah ini asam, sehingga kalau sudah asam, jamur patogen itu akan suka berada pada lahan yang asam, sehingga butuh pengapuran, butuh penetralan tanah. Yang kedua, misalnya ada serangan yang ditakuti ini, biasanya di sini hitam. Ini adalah serangan Phytophthora. Sehingga kalau sudah dibedakin seperti ini dengan menggunakan kapur, saya yakin jamur Phytophthora tidak akan mendekat. Apalagi kondisinya sudah basah, pH di atas 7, saya yakin jamur patogen tidak akan mendekat. Yang kedua, jangan keburu mupuk. Kalau musim hujan jangan keburu mupuk, apalagi yang sifatnya nitrogen. Dia akan membuat tanah semakin asam. Ketika tanah sudah asam, maka jamur patogen, fusarium, pitium, Phytophthora dan semacamnya itu
akan suka berada pada kondisi lahan yang sudah asam karena asupan pupuk. Selanjutnya, 1 hari atau 2 hari kemudian, kita kocor menggunakan jakaba dengan dosis 500 ml per tangki. Kita spraykan pada pangkal batang dan sekitaran perakaran, karena di pangkal batang itulah Phytophthora sering menyerangnya, serta Fusarium yang sering menyerang perakaran. Lakukan penyepraian tanah seperti ini 10 hari sekali atau 15 hari sekali. Ini berlaku untuk ke semua tanaman, terutama pada tanaman hortikultura. Untuk penyepraian daun pada musim hujan, sebaiknya sahabat tani harus memahami juga pH dari POC yang akan kita spraykan. Ini pH dari pesnap dari bahan abu kayu, bawang merah, bawang putih, kunyit yang masih belum diencerkan, pH 9,3 dan ppm 2651. Sedangkan jakaba berada pada pH 6,5. Setelah diencerkan antara pesnap dan jakaba pada tangki spray, pH-nya berada pada 7,7 dan 340 ppm.
Ketika POC ataupun PESNAP yang kita aplikasikan pada tanaman lewat daun, kalau sudah berada pada pH 7, maka ini adalah langkah aman untuk menghadapi cuaca curah hujan. Kalau kita tidak memahami karakter pH berbagai POC, bukannya mendapatkan tanaman bagus, malah tanaman menjadi gosong. Untuk itu, di lain kesempatan, saya akan membuat tutorial khusus mengenai beberapa pH dari beberapa POC. Supaya lebih aman, ketika mau nyepre tanaman, alangkah baiknya POC didampingi dengan PESNAP yang dari abu atau menggunakan VUCA. Ketika perawatan sudah intensif, namun tanaman masih kurang bagus, bahkan tetap saja mati misalnya. Nah, disitulah batas usaha ikhtiar kita. Selebihnya serahkan pada Sang Maha Pencipta. Apabila usaha ikhtiar mendapatkan hasil yang memuaskan, misalkan walaupun cabai sudah tua, daun kuning, namun buahnya tetap menyusun, bersemi lagi hingga buahnya lebat lagi, itu semata-mata berkat kasih sayangnya. Cukup sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.